الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin yang saya muliakan, ayah yang saya cintai dan Bapak Ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan umat manusia sehingga kita bisa betah bertahan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Rasul mengajarkan kepada kita betapa pentingnya majelis ilmu tersebut. Majelis ilmu diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan raudhatun min riyadil jannah. Majelis ilmu itu diibaratkan dengan taman syurga. Maka jika ada kesempatan pada saat kita berada di masjid, usahakanlah untuk selalu berhadir di dalam majelis ilmu karena ini merupakan momen yang paling penting. Saat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sehingga kelak nanti kita di akhir zaman pada saat nanti kita dibangkitkan oleh Allah, pada saat kita akan mencari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah dikarenakan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Semoga jamaah yang berhadir pada waktu yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan yang mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana siksa kubur. Dan ini merupakan salah satu di antara sekian banyak wa'dul haq, janji pasti, janji yang telah diberikan kabarnya oleh Allah dan oleh Rasul kepada kita semuanya, bahwasanya kepastian tersebut pasti akan berlaku. Dan kita sudah menyebutkan bagaimana dahsyatnya azab tersebut, azab pada saat seseorang itu meninggal dunia, bahkan jikapun dia tidak mempunyai kuburan, maka azab tersebut akan dirasakan oleh ruhnya. Begitulah janji pasti yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Pada malam yang berbahagia ini kita insya Allah akan membahas tentang janji pasti bagaimana kenikmatan dalam kubur tersendiri. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah pada saat Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini merupakan salah satu ungkapan yang apabila didengarkan oleh orang Arab, maka mereka tanpa harus menganalisa langsung bisa mengerti maknanya. Inilah kelebihan seseorang apabila mengerti bahasa Arab. Al-Quran mengatakan dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian akan menziarahi kubur. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kehidupan di dalam kuburan itu adalah kehidupan ziarah. Bermakna, tidak ada satu orang pun orang yang berziarah itu akan menetap di rumah orang yang lain.
Misalnya pada saat saya berziarah ke rumah teman saya, saudara saya, maka ziarah itu mempunyai tempo waktu tertentu. Sehingga apa? Sehingga orang Arab pada saat dikatakan ayat ini, maka mereka sudah terbetik di dalam benak mereka, pemahaman mereka, bahwasanya kuburan itu adalah tempat singgahan sementara manusia. Sehingga di sini diungkapkan dengan kata-kata hatta zurtumul maqabir. Sehingga kalian itu akan menziarahi kubur. Bermakna apa? Semua manusia yang hidup mereka akan mati, dan pada saat mereka mati, kehidupan di kubur itu adalah fase di antara sekian banyak fase di antara kehidupan ini. Sehingga ini bukan akhir dari cerita perjalanan kehidupan. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita melihat bagaimana janji Allah, bagaimana janji pasti Allah terhadap nikmat yang Allah telah janjikan kepada kita melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman menceritakan tentang bagaimana kenikmatan orang-orang yang meninggal tersebut, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Jangan engkau katakan kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya, akan tetapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian itu tidak bisa merasakannya. Ini merupakan sebuah i'tikad, dan ini adalah sebuah pemahaman yang harus tertanam di dalam jiwa kita, bahwasanya syahid di jalan Allah itu bukanlah kematian. Syahid di jalan Allah itu bukanlah sebuah akhir dari perjalanan kehidupan. Akan tetapi siapapun yang syahid di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang dikategorikan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang menerima kenikmatan, di mana mereka mempunyai kehidupan. Kehidupan mereka itu adalah kehidupan syurgawi, kehidupan yang sangat nikmat. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 169 yang berbunyi, Wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-sekali engkau mengira orang-orang yang syahid di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi Allah, di sisi Allah mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan dan diberikan rezeki dari Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, maka berbahagialah orang-orang yang diberikan fadlun dari Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang tidak menemukan kejadian ini. Siapa mereka itu? Kita hari ini yang tidak mendengarkan, yang tidak menyaksikan dan tidak merasakan bagaimana syahid, maka disuruh beritahu oleh Allah. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli. Kasih tahu semua orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah bahwasanya apa? Kenikmatan yang paling tertinggi itu adalah pada saat seseorang itu meninggal dikarenakan syahid di jalan Allah. Ini yang harus dipahami. Bukan berarti seseorang yang meninggal di jalan Allah itu adalah konyol, bukan. Bukan berarti orang yang meninggal saat membela agama Allah itu adalah sia-sia, tidak. Dikarenakan apa? Dikarenakan ayat ini menjelaskan bahwasanya beritahulah kabar gembira kepada mereka yang tidak hadir pada saat itu. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah kamu itu ragu dan janganlah kamu itu khawatir.
Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Bahwasanya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan apapun yang kita lakukan. Lelah kita pada saat kita mempunyai aktivitas seharian penuh. Setelah itu kita melaksanakan salat Isya, salat Maghrib menjelang Isya, dan kita lelah duduk di tempat ini. Ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah kalau seandainya semua itu kita lakukan sebagai amal persembahan terbaik kita kepada Allah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, sebagai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmatnya hidup dalam keadaan Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita di bawah panduan yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mufassirin memberikan penjelasan tentang ayat ini. Ayat ini diturunkan pada saat Abdullah bin Haram syahid dalam peperangan Uhud. Abdullah bin Haram mempunyai anak yang bernama Jabir bin Abdullah. Dan kisah ini sudah pernah saya ceritakan di atas mimbar sini dan beberapa tempat waktu. Ini adalah sebuah kisah heroik. Kisah bagaimana pengorbanan seorang tua. Abdullah bin Haram adalah orang tua yang masuk Islam terlambat. Akan tetapi kualitas keislamannya walaupun beliau itu terlambat masuk Islam, membuat meninggalnya beliau, syahidnya beliau itu dicatat di dalam hadis. Hadis Imam Tirmizi nomor 3281. Di mana pada saat Jabir bin Abdullah melihat ayahandanya itu dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan hari ini, siapa di antara ayah kita yang memperjuangkan Islam itu sampai dibunuh seperti Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, matanya dicongkel, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, mulutnya itu dijahit, dimutilasi oleh orang-orang kafir. Hati seorang anak mana yang tidak sedih melihat ayahandanya diperlakukan seperti itu? Bayangkan, mereka memperjuangkan Islam seperti itu, ayahnya seperti itu. Jadi seorang anak sangat wajar apabila melihat ayahandanya diperlakukan seperti itu, dia menangis. Jabir pada saat itu boleh dilihat nanti di dalam Sahih Muslim. Jabir menangis dan Rasul tidak melarang Jabir menangis. Di dalam Sahih Muslim dikatakan seperti itu. Rasul melihat aku menangis dan Rasul tidak melarang. Ini yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Pada saat itu Rasul mendatangi Jabir bin Abdullah dan mengatakan, "Wahai Jabir, tenanglah. Barusan Allah menyampaikan kepadaku kabar gembira tentang ayahandamu." Apa yang dikatakan oleh Allah? "Ma kallamallahu ahadun qattun illa min wara'i hijab." Allah tidak pernah berbicara dengan orang-orang yang syahid di jalan Allah kecuali ada sitar, ada tirai. Ini yang dikatakan oleh Allah. Rasul mengatakan kepada Jabir bahwasanya Allah tidak pernah berbicara kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah kecuali ada tirai yang membatasi antara orang syahid tersebut dengan Allah. Wa ahya abaka fakallama Allahu kifahan. Dan Allah berbicara dengan ayahandamu kifahan. Kifahan itu tidak ada tirai. Coba bayangkan. Bagaimana mulianya seseorang itu yang syahid di jalan Allah. Kenikmatannya itu pada saat dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Pada saat itu Allah menanyakan kepada Abdullah bin Haram, "Wahai Abdullah bin Haram, pintalah apa yang engkau inginkan, jika pintalah." Maka pada saat itu Abdullah bin Haram meminta kepada Allah untuk diberikan lagi nyawa. Agar apa? Agar dia bisa berperang di jalan Allah dan kembali syahid. Maka apa yang terjadi? Itu tidak bisa lagi. Dikarenakan manusia hanya diberikan satu kali kesempatan. Maka pada saat itu Abdullah bin Haram memintakan agar apa? Agar nikmat syahid di jalan Allah ini diberitahu kepada orang-orang setelahnya. Maka turunlah ayat ini. Ini merupakan di antara kenikmatan yang sangat luar biasa. Apabila kita membahas bagaimana nikmatnya meninggal itu, maka nikmat syahid di jalan Allah itu merupakan salah satu nikmat yang paling terbesar. Sehingga
Sehingga diibaratkan di dalam sakaratul maut, pembahasan wa'adul haq kita sudah menjelaskan. Sakaratul maut itu merupakan salah satu hal yang paling sulit. Seseorang itu akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah. Maka mereka hanya akan merasakan sakaratul maut itu seperti digigit oleh semut. Begitulah nikmatnya, begitulah indahnya meninggal di dalam keadaan syahid di jalan Allah. Akan tetapi pemahaman syahid ini harus diluruskan. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya seseorang itu apabila dia berniat berjihad di jalan Allah untuk mati syahid, maka dia tidak akan mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Dikarenakan apabila seseorang meniatkan dirinya berjihad di jalan Allah supaya mati di medan perang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala syahid. Dikarenakan umat Islam akan hancur dan lemah dengan prinsip seperti ini. Bayangkan kalau seandainya kita semua di masjid ini mempunyai prinsip menginginkan akan mati syahid di jalan Allah, dan kita pergi berperang dan ingin mati di perperangan tersebut, maka semua kita akan mati dan umat Islam akan lemah. Maka ini pemahaman yang harus dibenarkan. Syahid di jalan Allah itu adalah bukan untuk mati di situ, akan tetapi untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan salah memahami pemahaman syahid di jalan Allah. Kalaulah seandainya semua kita mempunyai prinsip agar mati di jalan Allah, dan kita pergi berperang dan mati di dalam perperangan tersebut, maka umat Islam semua akan mati dan Islam akan lemah posisinya. Maka target seseorang pada saat dia memperjuangkan agama Allah, maka dia harus mempunyai target. Hadafnya itu apa? Goalnya itu apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah di atas muka bumi ini. Bukan untuk mati di medan perang. Kalau seandainya mati di medan perang, maka semua umat Islam akan mati. Apa akan terjadi dengan agama ini kalau seandainya pejuang itu akan menginginkan kematian di medan perang? Oleh sebab itu, pemahaman syahid ini haruslah benar-benar kita memahaminya.